Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya ingin menanggapi untuk Bapak Profesor Dr. Egy Sujana yang pada hari-hari kemarin itu beliau itu sering tampil di publik. Yang saya lihat di videonya, beliau itu menjadi pengacara bagi Pak Menteri dalam perkara tuduhan ijazah palsu yang dilontarkan kepada Bapak Jokowi. Tetapi kenyataan bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu hanyalah fitnah dan isu-isu hoak atas dasar saya itu hanya kebencian buta yang tidak jelas Nah, kemudian ini mungkin sadar ini Bapak Egy Sujana menjadi pengacaranya itu untuk mengundurkan diri dan mencabut gugatannya kepada mencabut gugatan lainnya itu kepada Bapak Jokowi. Yang selain daripada itu banyak sekali yang saya lihat itu perilaku Bapak Sujana ini luar biasa hebat ya. Saya salut keberanian beliau itu untuk menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan pemerintah, entah itu benar atau salah, yang penting itu disampaikan. Ini menurut beliau tentunya itu kan semua itu benar tetapi kebenaran yang dianggap oleh beliau itu kan belum tentu juga benar menurut orang lain. Ini harus disadari oleh Bapak Egy bahwa apa yang disampaikan itu tidaklah pasti benar menurut umum itu. Nah, tetapi yang saya ingatkan kepada Pak Egy Sujana yang seringkali beliau itu tegaskan keislamannya, tegaskan bahwa diri beliau itu adalah orang yang sepertinya itu orang yang taat terhadap agama, terhadap Islam itu, yang mestinya itu utamakanlah berita-berita atau stigma atau penyampaian perkataan dan sikap-sikap yang mendidik yang mendidik orang lain agar orang lain itu mendapat informasi yang bagus, agar orang lain itu bisa meniru panjenengan agar orang lain itu mendapatkan manfaat pengalaman ataupun pendidikan yang sekiranya itu bisa ditiru dan kemudian bisa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain tidak asal murni, tidak asal ceplas-ceplos, tidak asal sepuas hati, tidak asal melampiaskan hawa nafsunya dan sebagainya, yang tentunya ini kan sangat berpengaruh apa yang sampean ucapkan itu, karena sampean itu termasuk figur sentral. Termasuk saya sikapi di sini itu adalah ketika beliau itu demo dalam kenaikan BBM itu, beliau sempat mengatakan bahwa ini rakyat ini ada semacam ditindas oleh pemerintah. Ini saya kira ini juga perkataan yang asal murni. Ditindas macam apa karena saya dan mungkin ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia itu tidak terasa kok ditindas. Adapun ada yang merasa ditindas mungkin beberapa golongan atau beberapa individu yang tidak terlampiaskan apa yang dia mau jadi kemauan-kemauan nafsunya atau kemauan-kemauan pribadinya itu dihalang-halangi atau dia cekel atau patahkan oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Tentunya itu kan kebijakan-kebijakan untuk mencegah sikap yang liar atau pendapat yang liar itu kan juga tidaklah asal-asalan. Tentu ada baik gitu supaya tidak berkembang keruwedan kegaduhan. Ini sering kebijakan buat pemerintah itu yang mencegah kemauan-kemauan liar kita itu dianggap suatu penindasan Nah, ini mungkin yang seperti ini yang mungkin disampaikan oleh Pak Egy Sujana ini atau mungkin hal-hal lain mungkin ada tujuan baik, wallahu a'lam bishawab, tapi perkataan seperti itu perkataan yang saya kira itu nggak bagus sekali itu, bahwa rakyat ini ditindas. Kemudian karena ditindas itulah
rakyat ini bodoh ya, rakyat ini diam terhadap apa yang disampaikan pemerintah itu ya, saran pemerintah itu diam gitu ya. Nah, kemudian menyangkut kecerdasan juga ini kan Pak Egy itu menyampaikan seperti ini pemerintah itu tidak bisa mencerdaskan bangsa ya, mencerdaskan rakyatnya. Ini Pak Egy itu harus melek lah ya, bahwa rakyat ini kan sudah saya kira sudah menerima, sudah merasakan ya bagaimana itu pemerintah itu membantu kemudahan bagi generasi ya dari SD, SMP, SMA itu kan mereka dibantu ya oleh pemerintah dalam berbagai program ya, baik itu merupakan dana atau juga kemudahan yang lain, termasuk juga yang kuliah itu kan tidak sedikit program-program pemerintah yang disampaikan untuk membantu dan mempermudah ya generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan diri, dan pemerintah juga dalam rangka mencerdaskan rakyatnya itu ya. Saya kira hal ini masyarakat Indonesia itu juga paham ya, dan sudah banyak merasakan itu. Seperti contohnya ini ya, saya yang miskin, saya yang melarat ini kan ya, alhamdulillah itu anak-anak kita itu dibantu, sehingga anak saya sendiri yang ada juga itu yang kuliah, yang mondok itu, yang sekolah menengah itu, ada yang TK, ada yang SD, ada yang kemana itu juga kan, di samping yaitu semua kan tanggung jawab saya, tetapi juga kan atas bantuan kemudahan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga alhamdulillah ini anak saya bisa kuliah di perguruan yang teramat bagus ya. Kemudian ada rencana untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri, itu juga merupakan dorongan dan bantuan dari pemerintah ini. Dan saya kira bukan cuma anak saya, tetapi juga anak-anak yang lain ya seperti itu banyak dimudahkan. Ini jangan kita ingkari ini seperti ini Pak Egy ya. Termasuk juga Pak Egy ini kan menyinggung juga atas nama kiai ya, yang notabene itu kan ulama. Itu kiai seolah juga tidak juga ikut andil atau kurang ya untuk bisa mencerdaskan umatnya. Ini juga harus dipahami nih ya, harus melek ini Pak Egy itu. Cobalah Pak Egy itu terjun ya ke kampung-kampung itu, betapa banyak itu para ustadz itu, para kiai kampung itu ya, yang dengan waktunya siang malam mereka itu mendidik, memberikan pencerahan, memberikan kecerdasan dengan berbagai macam ya pendidikan itu agama ya, yang notabene juga yaitu kan bisa mengisi akal pikiran jiwa ya, menjadi manusia yang baik ya, manusia yang jujur, yang tanggung jawab, yang bisa menyampaikan hak-haknya kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang lain, kepada agama yang anutnya, sehingga mereka menjadi anak-anak atau generasi yang cerdas dalam beribadah maupun bersosial ya, atau bermuamalah. Juga Pak Egy juga cobalah buka mata itu ya, berapa ribu, berapa juta itu ya lembaga-lembaga pondok pesantren itu ya di setiap pelosok ya, di mana program utama juga itu kan mencerdaskan bangsa ya, mencerdaskan umat ya. Itu kan di dalamnya yang mengajar itu kan kiai-kiai, para ulama-ulama itu kan mereka juga bukan memprioritaskan keuntungan dunia atau ekonomi semata, tetapi mereka lebih terpanggil untuk tanggung jawab, ikut serta mencerdaskan umatnya, mencerdaskan bangsanya, mencerdaskan rakyatnya ya. Bahkan banyak sekali itu lulusan-lulusan yang diproduk dari pondok pesantren itu menjadi tokoh-tokoh ya masyarakat, tokoh nasional, bahkan tokoh internasional, yang menyebarkan kemanfaatan, yang menyebarkan pencerahan ya, membuat pencerahan menjadi pelita itu kan. Nah itu kan itu fakta ya, fakta bukti yang tidak bisa ingkari bahwa pemerintah dan juga para kiai itu sudah fakta, sudah terbukti ya, mereka itu kan untuk mencerdaskan bangsa itu sudah amat kita rasakan ya. Sekarang pertanyaannya itu
pada Pak Egi sendiri sampai sejauh mana itu kan memberikan kontribusi kepada agama, kepada umat, kepada bangsa itu ya. Nah ini ya, saya Pak Egi sejujurnya gak pernah saya itu sekolah gitu. Maksudnya saya tidak punya ijazah lulusan SD, SMP, SMA, nggak pernah itu saya. Ya bahkan saya alhamdulillah ini ya bukan berarti saya bangga tidak kuliah ya, tetapi mungkin Allah menakdirkan saya untuk tidak sekolah karena faktor ekonomi ya, sehingga saya menjadi orang lantang-lantung. Alhamdulillah saya sudah berkarya, alhamdulillah saya sudah maaf ya, sudah ikut kontribusi itu ke umat itu, ke pemerintah itu, meskipun itu kecil-kecilan dalam bentuk menulis buku atau menyebarkan pos-pos atau menyebar artikel ya, untuk tentunya ya bukan untuk membuat umat cerdas cerah ya, tapi setidaknya itu untuk diri saya sendiri kan, bagaimana kita memberikan kontribusi dan manfaat untuk orang lain kan, begitu. Nah ini jadi janganlah seperti itu pandangannya itu Pak Egi, apalagi sampean menyampaikan ya seperti maha tahu ini bahwa masyarakat Indonesia ini gara-gara pemerintahnya sekarang ini sholat seperti itu ya. Banyak umat Islam yang tidak sholat ya, 70% banyak masyarakat Indonesia ini yang tidak baca Quran gitu ya. Ini penelitian dari mana gitu kan ya, penelitian dari mana yang bisa Pak Ibu simpulkan seperti itu kan. Masalah urusan ibadah itu kan urusan individu kok, misalnya itu loh Pak Egi itu menyimpulkan bahwa sekian persen, 70%, 75% itu ya orang Islam itu tidak sholat itu tidak sholat, kau tahu-taunya Pak Egi itu seperti itu seperti perkataan itu seperti menistakan apa yang diperbuat oleh para ulama, oleh pemerintah itu, sehingga tidak bisa membangun umat beragama itu melakukan agamanya dengan sungguh-sungguh ya, dengan maksimal itu. Nah ini saya kira itu pendapat-pendapat yang ya maaf ini Pak Egi itu saya kira nggak tepat itu seperti itu ya. Jadi lebih bagus itu ya cobalah berikan pendidikan kepada kita, berikan itu ya kemanfaat kepada kita, informasi kepada kita yang baik gitu ya, yang ada fakta, ada referensi, ada otentik ya, bukti-buktinya kan seperti itu ya. Jangan asal ngomong, jangan asal berkata sesuatu tetapi tidak sesuai faktanya, ini kan tidak bagus ya untuk ditiru ya. Ingat ya, Panjang itu kan sebagai tokoh besar, sebagai orang yang punya gelar ya bagus ya, profesor, doktor, bahkan pengacara yang senior itu ya. Nah, janganlah seperti itu Pak Egi ya. Jadi pisahkan antara kepentingan pribadi ya, semisal itu Bapak itu kurang cocok dengan pemerintahan Jokowi ya, tapi juga kepentingan publik, kepentingan umat itu juga ya harus dijaga ya. Jangan sampai umat dan publik ini kan digiring ya untuk ikut-ikutan seperti apa yang Anda lakukan itu ya, kebencian dan sebagainya, itu enggak bagus ya. Apalagi panjenengan itu kan saya perhatikan itu sebagai orang yang taat ya dalam agama, orang yang getol dan sangat semangatnya ya berjuang untuk Islam gitu kan. Nah dari sinilah kita ya mestinya itu kan sesuaikan dengan visi ya, dengan makna, dengan tujuan Islam yang rahmatan lil alamin ya, itu sebarkan kasih sayang, sebarkan kejujuran, sebarkan itu informasi yang bagus. Nah ini seperti itu ya Pak Egi ya. Jadi mohon maaf ini saya hanya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, pun ini juga bukan berarti saya lebih tahu ya. Saya sadar bahwa saya sebagai orang yang goblok, bodoh, tolol, dungu ya, orang nggak sekolah ini kan seperti itu nggak pas itu menyikapi orang yang punya titel menteri, yang profesor, doktor itu ya, apalagi
Anda seorang yang hebat itu ya, sebagai pengacara yang luar biasa, itu yang sangat berani ya. Ya, salut dengan panjenengan, tetapi mari kita muhasabah li nafsi, kita lebih bagus itu koreksi diri itu mulai sekarang, bahwa apa yang kita perbuat ini kan kelak akan dibawa kita ke akhirat untuk menghadap dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menoreh sesuatu yang tidak bagus ya di kemudian hari ketika kita meninggal, tetapi mari kita tinggalkan jasa dan amaliah yang bagus kepada diri sendiri dan untuk umat. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.